Oke, bismillah. Ada ini contoh soal mengenai sudut luar segi 3. Ya. Nomor 1. Nah, nomor 1. Pada gambar di atas diketahui besar sudut BAC 60 sini. Sudut CBD 140 derajat. Hitunglah besar sudut ACB yang di sini yang ditanyakan. Nah, sebelumnya yang sudut luar yang mana? CBD 140. Ini ya. Ini sudut luar. Ya, oke. Berarti kita langsung gas ya. Masih ingat nggak? Sudut luar itu Ditambahin sudut yang tidak berpelurus. Oke. Ya. Jadi Anda tulis dulu untuk pengingat ya, sudut CBD itu jumlah dari dua sudut yang di dalam yang bukan lurusnya. Berarti sudut mana sama sudut mana? Sudut BAC sama ACB. BAC sama ABC. ACB. AC. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukin aja. Ya, masukin. Atau Antum udah tahu seperti ini sebagai patokan ibaratnya. Nah, berarti karena yang ini udah ada, ini yang belum, berarti tinggal dikurangi aja. Intinya kan gitu. Nah, cuma di sini pengen tuliskan ya sesuai yang rumus ini ya. Nah, CBD-nya udah ada 140 derajat, BAC-nya 60 derajat, ACB-nya yang dicari. Nah, berarti langsung aja kita pindah ke sebelah kiri. Sudut ACB itu berarti 140 derajat kurangi 60 derajat. Berapa? Sama dengan itu 80. 80 derajat. 80 Ustaz, 80. Sip. 80 derajat. Bisa ditangkap yang nomor 1? Sudah. Oke, kalau sudah nomor 2. Nah, nomor 2 ada banyak segitiga di situ. Pada gambar di atas diketahui sudut ABC 56, EAC 127, berada tulisannya langsung. Sudut BCD-nya 32 derajat. BCD yang di sini doang nih segini. Bukan utuh ya. Terus pertanyaannya besar sudut ACB sama CDF. Yang pertama, sudut ACB. Kalau ACB berarti sudut luarnya di kurang sudut dalamnya. Ini di sini ya. Ini yang ditanyakan. Kalau kita tanyakan tentang sudut ACB berarti ya kayak tadi, kayak yang nomor 1. Coba tulis dulu. Berarti sudut ACB itu sudut bukan sih. Sudut CAE sama dengan itu ya. Mana itu? Sudut luar. Kurang AB. Sudut CAE sama dengan. Bentar, tadi bilang siku-siku yang mana? Siku-siku mana? Hah? Siku-sikunya ACD. Yang ACD itu siku-siku bukan sih? Bukan. Yang mana? Yang mana? ACB, ACD. Iya bukan. Kalaupun kita kelihatan siku-siku, kalau nggak ada tanda gini, Anda jangan bilang itu siku-siku ya. Oke. Ya. ACB. Nah, berarti lihat ada sudut ini sudut luarnya. Ya, ini sudut luar. Ini di satu sudut ini jumlah dari 56 ditambah ya. Itu yang sama kayak. Nah, ya, jadi bisa langsung kita tulis. Kalau antum malas nulis yang bagian atas, langsung aja sudut ACB nanti langsung 127 kurangi sudut ABC 127 kurang 50. Nah, berapa? 71 ya. Derajat. Ya gitu. Ya, kalau untuk belajar catat ya aneh buatin yang lengkap gini. Tapi kalau antum untuk ngerjakan yang misalkan di soal PG tanpa disuruh ngumpulin caranya ya udah langsung begini aja beres. Ya.
Yang penting Anda bisa pahami. Oh ini sudut luar. Sudut luar ini tuh asalnya ini tambah ini. Kalau yang ditanyakan yang salah satunya, jadi kurangnya aja. Oke. Sekarang yang B. Yang B itu sudut CDF. Nah, CDF itu yang Itu yang sudut luar. CDF itu sudut apa ini? Sudut luar. Sudut luar. Sudut luar dari segitiga mana? Sudut luar dari segitiga CBD. Segitiga? CBD. CBD. Sebenarnya nggak cuma itu doang. Sama segitiga ACD. ACD, bukan ACB, ACD juga bisa. Cuma yang kita lagi itu di sini ya. Nah, oke. Karena ini sudut luar, maka cara mencarinya gimana? Sudut CDF itu? Sudut C sama sudut B itu. Berarti sudut, Oh, itu dalam seberangan ya, dalam seberangan. sudut apa berarti? Sudut AB yang ACB sama CBD itu berseberangan kan ya? ACB. Berseberangan. CBD. Sama kan? Sama 71. Oke. Nah kita bisa memakai dua segitiga yang CBD ataupun segitiga yang CD, yang besar atau cuma yang sebelah kanan doang. Ya, yang aneh tulis yang sebelah kanan aja ya, yang sebelah kanan yang ini sesuai Anda tulis. Yang CBD. Segitiga CBD yang diperhatikan. Ya, berarti kan yang ini, maka sudut CDF jumlah sudut mana dengan mana? Nah, sudut yang CDF itu sudut CBD sama CBD sama DBC. BCD. BCD. Oke. Nah, ini kan yang ditanyakan memang CBD-nya belum ada. Sedangkan yang ini udah ada 32. Nah, ketika seperti ini, Anda kan udah tahu ini sudut luar. Oh, jumlah yang di sini dengan di sini. Tapi di sini belum ada. Lurus sama itu 56. Lurus. Jumlahin yang ini. Anda takutnya kalau udah berpikiran seperti itu, udah nemu ide sampai segini nih, udah nemu ide segini, udah bagus ya. Tapi karena ada satunya yang nggak ada, langsung berhenti. Berarti nggak bisa. Enggak. Tapi di 56 itu dulu, iya. Jadi ada 56. Diusahakan dulu ya. Karena belum ada, diusahakan dulu. Bisa dicari nggak? Kalau memang nggak bisa dicari, baru cari cara yang lain. Sana ke toilet. Ya. Jadi yang ini itu bisa dicari dari 56 kurang 180. Ya, 180 kurangin 50. Kurang 5. Nah. Ya, ini aneh kasih. Ya, boleh antum langsung kerjain di sini atau antum kerjain di beda tempat juga nggak masalah ya. Tapi ini artinya maksud dia ada proses sendiri. Ya, karena ini berlurus ini. Nah, setelah ketemu kita lanjutin. Berarti ini berapa? Di 124 ditambah 32 sama dengan CDF. Berapa? 156. 156. 5. Gitu ya? Itu. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Nomor 34. Udah langsung ada jawabannya? Percaya nggak? Apa? Suaranya nge-lag ya? Enggak ada. Nge-lag. Enggak. Jana nge-lag. Enggak apa-apa. Kapan? Oke. Dilanjut. Nomor 3. Nomor 3 kan ada
segitiga ITS, IRT, dan RST. Ini ada 3 segitiga di situ. Nah, ada sudut ITR 24 derajat dan STU 112 derajat. Nah, sebelum yang ditanyakan 4 itu. Nah, ini itu keluar dari segitiga mana? Segitiga TRS sama RQ. Segitiga apa? TRS sama TRQ juga bisa tuh. Satu doang. Ini hanya punya satu segitiga, nggak punya dua. Satu doang. Ini Punya TRS. TRS. ingat luar ini karena panjangnya. Kalau yang TR ini kan cuma kan untuk di sini itu miliknya yang ini. Cuma kan kalau di sini itu miliknya yang ini. Kalau yang TR sudut duanya TRS. Nah, berarti di sini kita mulai yang A. Sudut TRS. Nah, di sini yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan. Nah, kita punya modal sudut luarnya 112. Tapi yang ditanyakan kita punya modal sudut luarnya 112 namanya. Tapi yang ditanyakan salah satu mana namanya? Suaranya fit. 112 juga nih. Gimana? Berpelurus ya, 112 berpelurus sama R berpelurus. Ini gampang. Coba perhatikan lagi gambarnya. Berpelurus kan sama T kan. Sudut T tuh berpelurus sama sudut U. Terus jadi caranya dulu. Ada yang belum Anda kasih tahu, coba tadi perhatikan dulu gambarnya. Nanti kelihatan. Ada clue di situ. Aduh, saya tidak tahu. Itu teras itu 24 juga ya. TRS 112 tuh. Garing. TRS 112 kan 112-nya itu STU. 112-nya itu STU. Ayo. Ya yang lain, ayo. Ya yang lain, ayo. Ayo coba dipikir gimana? Udah loh itu loh. Nah. Yang penting Anda bisa memahami gambar ini kelihatan. Panjang 24 nih. Bukan. 24. Enggak ada hubungannya sama 20. Bukan. Enggak ada hubungannya sama 20. Gimana tuh? Kayaknya 24 ya. Kayaknya 24. Enggak ada hubungannya sama 24.
56 derajat. Berapa? 56 derajat. 56 derajat. Oke, betul. Dari mana? Tadi 112 bagi 2. Ya. Oke. 112 bagi 2. Anda tanya lagi sekarang, kenapa dibagi 2? Karena itu segitiga sama kaki. Jadi dua sudutnya sama. Karena segitiga? Sama kaki. Jadi dua sudutnya sama. Oke, sudut yang sama yang mana? Sama Yang S. RS sama TS. TS sama TS. Oke, betul ya. Yang lain? Betul ya. Yang lain? Yang dibilang Aneh betul. Jadi betul. Jadi ini yang Aneh tadi bisa jeli lihat. Ini ada berarti panjang TR dan TS itu sama. Karena sama berarti TRS itu segitiga sama kaki. Nah, ketika segitiga sama kaki, maka sudut yang R dengan sudut yang S ini itu sama besar. Nah, karena 112 ini jumlahnya dari R dan S, dan R sama S-nya sama besar, maka tinggal dibagi 2. Udah selesai. Gitu ya. Nah, Ntar soalnya juga kayak gitu juga, Tat. Biar penyelesaian semua soalnya. apa? Kalau penyelesaian semua soalnya kayak gitu juga atau beda caranya? Kalau cuma soal, Beda, kayak beda soal. Tapi Tapi pertanyaannya sama. intinya Beda. karena kita udah belajar segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ya sifat-sifatnya itu, dan mungkin tentang garis istimewa juga. Maka ketika ada soal tentang sudut atau nanti keliling maupun nanti luas, itu udah ditambah tentang itu, tentang yang tadi segitiga jenis-jenisnya itu. Nggak lagi kayak yang kita kan pernah juga ngadain segitiga ya, yang di pas tentang sudut dan garis sejajar kan, pernah kan tentang segitiga. Cuma kan mungkin nggak banyak tambahan. Kalau ini udah ditambah lagi, jadi harus jeli tentang tanda-tanda juga. Ya, gitu ya. Jadi nggak cuma modalnya 180 kurangi sudut yang ini, oh ini berpelurus, oh ini berpenyiku, nggak cuma itu doang. Udah ada tambahan ini sama kaki sama sisi, nah itu untuk tambahannya. Oke, semoga bisa ditangkap. Terus nomor yang B, sudut TQR. Nah, yang tadi udah ketemu ya. Ini 56, ini 56. Ini 56, ini 56. Itu tulis apa-apa. Jadi berapa? Sudut TQR. Jadi berapa? Sudut TQR. Nah, coba kita berpikiran ini sudut menggunakan sudut luar. Nah, coba kita TQR yang udah ada sudutnya. Ada nggak? Dan kalau ada yang mana? Ada nggak? Dan kalau ada yang mana? Segitiga TQR, sudut luar dari segitiga TQR, tapi yang udah ada TQR, sudut luar dari segitiga TQR, tapi yang udah ada sudutnya. Ayo. Masih pagi loh, ayo. Masih pagi loh, ayo. Sudut TQR 32. Berapa? 32. Oke, betul. Dari mana? Berapa? Dari 180 kurang 120. Kurang 20 kurang? 20 kurang?
180 kurang 124 kurang 24. Oke, itu bisa dipakai. Bang, saya kedengeran nggak, Ustaz? Itu boleh ya. Oke. Buat yang lain juga itu boleh bisa dipakai, tapi sekali lagi kita akan memanfaatkan sudut luar. Kalau itu cara yang biasa, yang dasar itu silakan dipakai, nggak apa-apa. Tapi di sini kita mau belajar, kita pakai sudut luar, bisa nggak? Kalau tadi kan antum cari yang di sini dulu kan? Kita Bisa kayaknya. ya Nip ya, cari yang di sini dulu kan antum kan? Ya, nah, baru 180 kurangi boleh juga, boleh ya. Ya. Karena ini kan berpelurus ya, boleh. Tapi di sini pengen yang kita kerjakan itu menggunakan sifat dari sudut luar. Coba, makanya tanya, ada nggak sudut luar dari segitiga TKR yang sudah ada bilangan sudutnya? Ada nggak? 1, 2, nemu nggak? Sudut luar. Berapa? Iya sih. 6. 56. Iya, betul 56. Oh ya, yang TRS ya, TRS. Ya. Oh. TRS itu sudut luar dari segitiga QTR. Nih, perhatikan, sudut luar dari segitiga TQR itu ini dan Oh. cuma yang ada nah, gitu ya. Nah, jadi ya langsung aja. Ini sudut luar. Langsung aja. Ini sudut itu sudut luar segitiga ya. Ya. Nah, berarti kalau mencari yang berarti tinggal 56 kurang, berarti tinggal 56 kurang 24. Berapa? Ini yang kita coba pakai ya. Terlepas nanti untuk pakai yang tadi sini dulu, ini 56 ya, sini berarti 120. Ini 56 ya, sini berarti 120. Nah, baru itu dikurangin yang 124-nya lagi. Bisa boleh saja. Boleh saja. Ya. Nah, cuma di sini aneh pengen boleh kita coba menggunakan sudut luar segitiga. Nah, karena di sini aneh pengen sudut kita coba menggunakan yang PQT yang mana? PT. Nah, di sini. Nah, sudut luar dari segitiga. Nah, tapi di sini kita ambil yang lebih mudah, bro. Karena kalau ini segitiga PQT sudut luar, maka harus menjumlahin yang ini ditambah yang di sini. Ya, ini jadinya kita makan waktu nyari dulu yang di sini berapa. Nah, kita ya, makan waktu maka ambil yang paling cepat. Gimana? Ini kan tadi udah ketemu ya, sini sebelahnya berapa ini? 32 ya. Nah, udah ketemu 32. Berarti yang pack kita tinggal 180 kurang 32. Berapa? Ya, berapa? 148. Ya, jadi kita coba pakai yang paling pendek. Ya, pakai yang paling pendek. Walaupun yang panjang boleh aja, nggak masalah. Yang D sudut QTS. Nah, QTS di mana? QTS, nah utuh segini nih, utuh segini. Yang sebagian yang ini 24 udah ketemu, tapi sebagiannya belum ada. Nah, tapi kita langsung aja cari semuanya. Ya, cari semuanya. Maka caranya 180 kurang 112. 180 kurang 112. 112 dari mana? Dari sudut itu luarnya. Sudut luarnya 112. Enggak, ini bukan sudut luar dari QTS, nah. Ini kan garisnya PU-nya itu perpanjangan RT. Beda.
Oh, yang antum maksud ini nyari yang doang sini. Iya. Boleh, tapi kan nanti baru ditambahin sama 24 gitu kan. Nah, boleh, silakan. Aneh nggak ini. Tapi kita coba pakai yang paling yang lebih simpel dari itu, ada nggak? Nah, perhatikan segitiga, kita S juga. Segitiga yang paling gede. Ujung-ujungnya ini udah ada sudutnya kan? Tinggal berarti 18 32 kurang 56 kurang udah. Nggak usah kurang. Udah. Karena ini kan sudut-sudut utuh ini, bukan sebagian doang. Kalau sebagian doang paling dekatnya memang malah 180 kurangi 12 udah. Ya. Jadi ini ketemunya berapa? 180 kurang 88 ya. Tadi berapa? 92 ya. 92 bukan? Ya. Oke, untuk nomor 3 ini jika antum di buku antum nanti tulisnya misalkan yang B tadi, antum menggunakan cara yang panjang ditulis atau silakan untuk tambahan ya. Ya. Jadi memang Anda udah pernah sampaikan di awal kalau geometri ya. Itu kita kadang nggak cuma ada satu cara, satu langkah, satu cara untuk menuju jawaban itu. Ya, jadi kadang ada yang bisa lewat sono, lewat sini gitu. Ya, dan ketemunya sama. Benar, boleh. Ya, silakan ya. Di sini karena tempatnya nggak muat, jadi Anda nggak bisa nulis atau-ataunya. Ya. Kalau muat antum tulis semua, tapi kalau enggak ya antum kayak tadi ya, yang B antum bisa pakai cara yang agak panjang dikit, silakan ditulis saja nggak apa-apa di buku. Yang C juga sama, baik kita antum mau pakai sudut luar juga nggak masalah. Terus yang QTS antum cari yang ini dulu nih tadi segini dulu, baru tambahin 24 juga boleh. Ya silakan saja, ya silakan saja, nggak masalah. Yang penting ketemunya sama. Ya. Oke. Kalau Anda tulis semua nanti banyak. Gitu ya. Jadi geometri antum bisa lewat banyak jalan ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Nah, waktunya mana nih? Kurangnya. Nomor 4 ada segitiga. Nah, di sini ada dua sudut luar yaitu yang 7x sama yang 5x. Itu masing-masing adalah sudut luar dari segitiga ini. Segitiga yang ada. Ya. Denovan gani kemana mukanya? Nah, coba kita akan mencari x-nya kan. Nah, maka tinggal kita manfaatkan itu. Manfaatkan sudut luar. Kita boleh pakai yang 7x, boleh yang pakai 5x. Masalahnya perhatikan, kalau 7x itu jumlah dari yang 3x ditambah yang di sini, padahal belum ada. Kalau 5x itu jumlah dari yang 3x ditambah yang di sini dan belum ada juga. Nah, maka kalau seperti kondisinya, maka kita cari tahu dulu salah satu yang dibutuhkan. Ya. Kita mau yang mana? Mau pakai 7x atau 5x? Silakan. Mau pakai 5x. 5x. Oke, kalau mau pakai 5x berarti 5x ini kan sudut luar. Dia adalah jumlah dari yang 3x ditambah yang di sini. Nah, yang di sini nih kita cari tahu dulu isinya berapa. Walaupun masih dalam bentuk aljabar, bukan dalam bentuk real angka sekian derajat, enggak. Ya, tapi masih dalam bentuk ada aljabarnya. Oke, maka kita isi dulu yang di sini. Nah, ini kan berpelurus ya. Berarti sudut yang di dalam sini itu besarnya 180 derajat dikurang 7x. Udah. Nah, sekarang kita udah punya dua sudut yang mau dijumlahkan untuk menghasilkan 5x. Nanti langsung saja kita tulis 5x sama dengan 180 min 7x ditambah 3x.
Jadi ini ditambah ini. Nah, sekarang ini ada x, tapi di sini ada juga yang angka sudut biasa. Nah, peluang nih kita bisa mencari x-nya. Tinggal kita satukan aja yang x-nya. Nah, berarti ini 180. Min 7x tambah 3x itu min? Min 4. Min 4. Nah, kita pindah ruaskan aja. Pindah ruas. Yang x-nya pindah ke kiri, jadi 5x derajat plus 4x 180 derajat. 9x 180 derajat. Berarti x 180 dibagi 9. Berapa jadinya? 20 derajat. Udah. Doang ya. Tapi kalau tadi antum pakainya 7x, maka yang antum cari di sini 180 kurangi 5x. Antum masukin dengan cara yang sama, ketemunya sama juga. Kalau nggak percaya, silakan di ini sendiri nanti ya. Oke, ada mau tanya? Ada mau tanya? Ada, Ustaz. Oke. Lanjutin. Mau foto. Oh. Foto udah. Daerah aja deh. Nanti aja. Oke, 2 nomor terakhir. Waktunya masih ada nggak? Dah, dikit banget. Nah, untuk yang nomor 5, ya ini sangat familiar, cuma di bentuknya aljabar gitu aja. Ingat, ini sudut luar ya. Sudut luar. Sudut luar dari segi FDE atau DEF. Berarti kan yang 7x ini itu jumlah dari ini ditambah. Nah, tinggal ya antum jumlahkan yang tadi. Dimanfaatin. Berarti 7x min 7 itu sama dengan 4x tambah 8 ini ditambah 2. Intinya kumpulan yang x yang angka biasa dengan angka biasa. Ya jadinya ini 7x min 7, yang ini 6x ya. 6x Ditambah 8 derajat. putar. Kiri x-nya jadinya 7x plus min 6x ya. Min 6x 8 derajat plus jadi plus 7. Ini x sama dengan 15 derajat. Nah, kalau udah ketemu x 15 derajat, berarti untuk menjawab yang B tinggal kita masuk-masukin aja. Yang ini berarti jadi 2 kali 15. 30 derajat. Yang ini berarti jadinya 4 kali 15 ditambah 8. Berapa? 68. 70 68 ya. Berarti yang di sini tinggal 180 kurang 68 kurang 30. Nah, berarti berapa itu? 180 kurang 98 ini. Berarti berapa? Apa? 82 ya? 82. Nah, gitu. Kalau butuhkan yang ini cari ya, tinggal dimasukin aja 15 ini. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, di menit terakhir. Oke. X, Z sama Y ini semuanya sudut luar. Semuanya sudut luar. Nah, ditanyakan jumlah ketiganya berapa? Nah, jumlah ketiga sudut. Nah, berarti di sini caranya adalah kayak tadi yang nomor 4. Kita isi dulu yang kita butuhkan. Ya, kita isi dulu yang butuhkan. Oke, taruhlah kita akan menggunakan X sama dengan. Nah, maka yang kita cari yang di sini. Ini 180 min X, min X jadinya. Min Z, yang ini 180 min Y. Nah, kita jumlahkan aja. X derajat berarti kan 180 min Z ditambah 180 min Y. Nah, berarti X derajat sama dengan yang angkanya kita satuin 360 min Z min Y. Oke. Ini bentar aja nih, tahan dulu, perhatikan. Nah, ini yang ditanyakan kan X ditambah Y tambah Z.
Nah, antum lihat, ini kan ruas kanan ya, kita kumpulin sebelah kiri coba. Jadi ini gimana? X ditambah Z ditambah Y sama dengan 360. Oh, selingkaran. Berarti X ditambah Y ditambah Z. Musa, ibu mau pergi Musa. Ketemunya ini ketemunya. Nilai X tambah Y tambah Z adalah 360 derajat. Oke. Berarti 60 dong. Jadi bagi 3 ya Ustaz. Berarti 120 dong. Hah? Bagi 3 berarti 120 dong. Bagi 3 ya Ustaz. Enggak. Masing-masing berapanya kita enggak ini. Enggak bisa karena ini cuma diminta total 3-nya doang. Oh iya. Jadi kalau kita menentukan ini berapa, ya tetap nggak bisa. Ya, sebatas ini doang.